Pemirsa, patut diakui bahwa selama Orde Baru, mantan Presiden Soeharto berhasil mencanangkan perbaikan untuk Indonesia sehingga berhasil memperoleh prestasi dalam segala bidang selama 32 tahun berkuasa. Namun selain kesuksesan di bidang ekonomi, rezim Soeharto juga disorot dalam dominasi korupsi, kolusi, nepotisme yang diperkuat dengan sejumlah kebijakannya selama berkuasa. Berikut paparan jejak prestasi dan KKN Presiden Soeharto yang akan disampaikan oleh rekan kami, Zaki Arfan. Silakan Zaki. Terima kasih Ade dan juga pemirsa. Tentunya kita tahu setiap rezim ini ada kebaikan maupun juga ada keburukannya. Tetapi yang harus dicermati adalah apakah setiap rezim ini membawa lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Kita akan soroti bagaimana kepemimpinan di era Presiden Soeharto. Apa saja prestasi yang dilakukan oleh Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto pada saat itu. Kita akan melihat langsung grafis yang ada di sini pada tahun 1967 di era Presiden Soeharto. Pertumbuhan ekonomi ini termasuk tinggi karena bisa membangkitkan keterpurukan ekonomi dari utang-utang luar negeri yang ada pada saat itu. Kemudian di tahun 1984 Soeharto juga meraih swasembada pangan atau penghargaan dari FAO di Roma pada saat itu. Dan kemudian di tahun 1989 kita ingat di era Soeharto ini pencanangan keluarga berencana atau KB ini mampu menekan angka kematian bayi maupun juga menekan dari laju pertumbuhan penduduk sehingga ia juga mendapatkan penghargaan dari UNICEF dari PBB. Dan kemudian juga pada era Soeharto salah satu jejak prestasinya adalah mampu meningkatkan angka warga terdidik. Kita ingat juga salah satu programnya adalah wajib belajar 9 tahun yang dilakukan pada era saat itu dan juga ada kebijakan lainnya. Dan yang terakhir ini yang mungkin menjadi salah satu hal yang banyak orang mengatakan salah satu keberhasilannya adalah keamanan negara yang stabil. Pada era itu memang tidak banyak kasus atau peristiwa besar yang menyebabkan keamanan negara terganggu. Namun di luar dari jejak prestasi dari Presiden Soeharto atau Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ini sendiri juga ada keputusan-keputusan yang dilakukannya yang menguntungkan keluarga. Kita ingat memang KKN ini sendiri sangat besar dilakukan di era Soeharto. Bahkan pada 2004 Lembaga Transparansi Internasional mengeluarkan Global Corruption Report dan menempatkan Soeharto sebagai pemimpin terkorup di dunia dengan dugaan nilai korupsi sebesar 15-35 miliar dolar Amerika. Bahkan Pukat UGM menilai dari 7 presiden yang ada, Soeharto adalah yang paling lemah memerangi korupsi. Kita lihat apa saja keputusan presiden yang menguntungkan keluarganya. Yang pertama adalah pada Kepres 36 tahun 1985 terkait dengan PPN yang impor barang terkena pajak tertentu ditanggung pemerintah dan ini memang membuka keran KKN untuk masuk ke KKN untuk pajak impor yang belum ada di Indonesia dan ini menguntungkan bagi kroni, keluarga maupun juga kolega dari Presiden Soeharto. Kemudian Kepres nomor 74 tahun 95 pembebasan pajak pertambahan nilai kendaraan untuk impor komponen kendaraan taksi. Ini berlaku untuk kalau kita ingat ada taksi Citra milik Tutut Soeharto, anak dari Presiden Soeharto yang menggunakan mobil Proton Saga untuk mendapatkan pembebasan pajak pertambahan nilai. Kita lihat keputusan presiden lainnya adalah penetapan tarif pajak jalan tol. Ini tentu saja menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto karena saat itu memang jalan tol banyak dimiliki begitu oleh keluarga ataupun juga kolega Soeharto. Kemudian dari Kepres nomor 42 tahun 96 mengenai pembuatan mobil dinas. Ini juga menguntungkan anak-anak Soeharto karena pada saat itu memang proyek mobil nasional ini banyak dikuasai oleh anak-anak dari Soeharto. Kita lihat juga selanjutnya. Ya, ini yang terakhir tadi pembuatan mobil nasional terkait dengan Kepres nomor 42 tahun 96. Menguntungkan anak-anak Soeharto karena proyek mobil nasional saat itu. Dan kita akan langsung berbincang pemirsa gimana memang kalau kita lihat nama mantan atau mendiang mantan presiden atau presiden kedua Soeharto mendadak ramai. Ini menjadi konsumsi politik sebulan terakhir antara kedua kubu tim sukses capres dan cawapres baik di kubu Jokowi Ma'ruf Amin maupun juga di
kubu Prabowo Sandi dan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Soeharto dinilai berjasa, dianggap sebagai bapak pembangunan, namun di sisi lain ia juga dinilai sebagai bapak korupsi. Dan kita akan lihat dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejarawan LIPI Asfi Warman Adam terkait dengan rekam dan jejak Soeharto semasa berkuasa dan apakah ini memang bisa diterapkan kembali di masa kini. Saya akan langsung mengundang Pak Asfi. Selamat siang ini Pak Asfi. Apa kabarnya? Tadi kita sudah lihat sedikit riset begitu yang tadi sudah dilakukan terkait apa sih sebenarnya keuntungan ataupun juga prestasi dari presiden kedua kita, kemudian juga apa keburukan begitu ya pada masa rezim tersebut. Kalau Anda melihat lebih banyak sebenarnya pada era itu, era Soeharto adalah lebih banyak prestasinya atau lebih banyak keburukannya begitu Pak Asfi? Kalau kita bisa melihat secara kita menimbang begitu. Sulit juga untuk menimbang secara persis ya, tetapi keduanya ada gitu. Bahwa Soeharto mempunyai prestasi tetapi di sisi yang lain dia juga mempunyai malprestasi gitu. Kalau dikatakan Soeharto tadi bapak korupsi gitu. Bahwa kenyataannya dan terbukti bahwa yayasan yang didirikan oleh Soeharto itu terbukti melakukan korupsi gitu. Jadi bahwa orang yang melakukan korupsi itu disebut koruptor Jadi mungkin ya masalahnya Ahmad Basarah itu menyebut Soeharto itu bapak korupsi. Tapi kalau sekedar disebut melakukan korupsi, gitu. Jadi mungkin istilah bapaknya itu yang dipersoalkan gitu. Ya menjadi kontroversi begitu ya. Betul. Jadi kalau bapak itu untuk yang positif saja, bapak pembangunan misalnya. Tapi jangan bapak korupsi. Meskipun kita lihat tadi dikatakan oleh lembaga Transparency International memang Soeharto ini pemimpin korup di dunia, bahkan bisa dikatakan nomor 1 begitu di bawah dari pemimpin-pemimpin diktator di dunia lainnya. Itu pernah juga disebutkan di majalah Time itu dan majalah Time itu disomasi dan cukup panjang prosesnya itu. Tetapi terlepas dari itu pengadilan Indonesia itu sudah membuktikan bahwa yayasan yang dipimpin oleh Soeharto itu melakukan korupsi dan terakhir kita melihat bahwa penyitaan pun sudah dilakukan terhadap aset yayasan itu. Baik, kalau kita melihat lagi ini Pak, ini menjadi komoditas politik begitu. Akhirnya juga banyak yang ingin memakai kembali apa yang sudah pernah dilakukan di zaman Soeharto sebagai komoditas politik. Sebenarnya apa sih kalau yang kita lihat yang menurut mereka paling menarik yang mereka rasakan di luar dari era sekarang Pak Asfi? Tapi kita akan jeda dulu, nanti dijawabnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini. Tetap bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, jelang Pilpres 2019 isu rezim Orde Baru kembali mencuat. Pernyataan itu menuai respon dari berbagai pihak. Menggaungkan Orde Baru berpotensi untuk membuka luka lama bagi sebagian masyarakat dan mengkhianati semangat reformasi. Narasi Orde Baru untuk menarik suara di Pilpres 2019 menjadi bahan jualan kubu Prabowo Sandi. Isu itu mengemuka lewat anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Sandi, Titi Soeharto. Belakangan, putri mantan Presiden Soeharto tersebut cukup getol menjual rekam jejak sang ayah. Sayangnya, keinginan untuk mengembalikan kepemimpinan seperti era Soeharto disebut oleh politisi PDI Perjuangan Charles Honoris sebagai kemunduran dan bertentangan dengan semangat reformasi serta membuka luka lama bagi sebagian besar masyarakat. Saya sepertinya agak bingung ya kalau misalkan ada pihak-pihak termasuk Ibu Titi yang misalkan ingin mengembalikan Indonesia ke masa-masa Orde Baru. Saya rasa ini adalah sebuah kemunduran dan tentunya sekali lagi masyarakat masih ingat Orde Baru itu seperti apa dan tentunya saya percaya akan menurunkan elektabilitas dari pasangan Prabowo. Saya rasa masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas dan tidak ingin kembali ke masa-masa kelam seperti itu. Pengamat politik Yunarto Wijaya berpandangan pemilu bukanlah pertarungan antar rezim. Narasi tersebut adalah generalisasi yang tidak akan membahas program secara substantif. Ini seperti demokrasi kultus, kita ingin kembali ke zaman Bapak A atau kembali ke zaman Bapak B. Yang terjadi kalau kita melihat pemilu dalam skala seperti itu adalah generalisasi yang tidak akan pernah membahas isu-isu atau program-program secara substantif. Jangan sampai masuk pada generalisasi sebuah rezim. Bahas satu persatu. Kalau kita bicara KKN, kita ingin seperti apa? Kita ingin bicara mengenai swasembada pangan, kita ingin seperti apa? Kita ingin berbicara mengenai infrastruktur, kita ingin seperti apa? Bukan kemudian menghamba pada sebuah pengkultusan. Itu yang sangat berbahaya. Namun, Partai Keadilan Sejahtera punya pandangan berbeda. Menurut mereka, beberapa pencapaian Orde Baru patut dilanjutkan, salah satunya swasembada pangan.
Jadi kalau yang manis objektif kita harus pertahankan dan kita kembangkan. Ya, salah satu yang boleh disebut sebagai prestasi yang luar biasa dari pemerintah Orde Baru itu memang dalam hal ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan, swasembada pangan. Meskipun kebijakan swasembada pangan tahun 1984 terwujud,